Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Musyaratun, mahasiswa Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan di UIN Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah usul fikih, yakni yang diampu oleh Bapak Munir Azhari MA. Sebelum saya membahas tentang sumber hukum Islam, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait apa itu ilmu usul fikih dan apa itu ilmu fikih. Ilmu fikih adalah ilmu yang membahas atau mempelajari terkait hukum-hukum syariat Islam. Sedangkan usul fikih adalah kaidah-kaidah yang dibutuhkan untuk mengeluarkan hukum dan perbuatan manusia yang dikehendaki oleh fikih. Oleh karena itu, ilmu fikih lebih bercorak produk, sedangkan ilmu usul fikih lebih bermakna metodologis. Dalam usul fikih terdapat dua jenis sumber hukum Islam, yaitu sumber hukum Islam muttafaq dan sumber hukum Islam mukhtalaf. Baik teman-teman semua, yang kita bahas sekarang adalah sumber hukum Islam muttafaq atau sumber hukum Islam yang telah disepakati. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada sunnah atau hadis, yang ketiga ijma, dan yang keempat adalah qiyas. Yang pertama adalah Al-Quran, yakni kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada malaikat Jibril ke Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab atau mutawatir. Nah, sumber Al-Quran ini adalah sumber tertinggi karena isinya itu di dalamnya tentang ibadah seperti kafarat, ihar, sumpah, muamalah sesama manusia, hukum keluarga, hukum waris, hukum pidana, keadilan penguasa, sampai hubungan muslim dan non-muslim. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275 terdapat contoh larang riba yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi'annahum qalu innamal bay'u mithlu riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'idatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Selanjutnya, hukum muttafaq yang kedua adalah sunnah atau hadis. Fungsinya yakni menjelaskan isi Al-Quran, membuat aturan tambahan, menetapkan hukum yang belum ada dalam Al-Quran. Kualitasnya sahih, hasan, dan dhaif. Kuantitasnya mutawatir dan ahad. Contoh hadis yang sahih adalah hadis sholat 5 waktu yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Yang ketiga ada ijma. Secara bahasa, ijma adalah memutuskan, menyepakati sesuatu. Sedangkan secara istilah, kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum. Kalau rukunnya lengkap, jadi hujjah qati. Jenisnya syarih, sukuti, zani. Contohnya, ijma soal pengumpulan mushaf Al-Quran oleh Abu Bakar karena semua setuju demi maslahat umat. Kita lanjut yang keempat, hukum muttafaq itu ada qiyas, yang artinya secara bahasa itu penyamaan sesuatu dengan yang lainnya. Menurut istilah, menerangkan sesuatu yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran dengan membandingkan dengan sesuatu yang ditetapkan hukumnya berdasarkan nas. Jumhur ulama sepakat bahwa qiyas adalah hujjah syar'i dan termasuk sumber keempat dalam Islam.
Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Semoga yang disampaikan saya dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.